Yo, halo. Kali ini kita akan membahas sebuah handphone yang menggunakan sistem operasi Tizen atau Tizen OS di tahun 2021 ini. Seri handphone pertama dan mungkin satu-satunya dengan Tizen OS yang rilis di Indonesia yaitu Samsung Z2 atau Z2. Handphone ini rilis sekitar tahun 2016 di Indonesia dengan harga yang relatif murah sekelas handphone Samsung, sekitar 900 sampai 1 jutaan. Dan sekarang harganya pastinya udah turun banget. Ini saya dapat dengan harga 350.000. Dapat potongan juga, jadi cuma sekitar 200 ribuan aja. Kondisinya baru, tapi stok lama. Dari spesifikasi, memang handphone ini biasa aja untuk harganya, karena cuma punya RAM 1GB, storage 8GB, CPU-nya quad-core 1,5 GHz, layar 4 inch, WVGA, baterai 1500 mAh, dan jaringannya yang sudah 4G LTE. Menurut saya, yang cukup menarik dari handphone ini, yaitu jaringannya yang sudah 4G, support semua operator Indonesia, dan pakai OS yang nggak biasa, yaitu Tizen. Tizen merupakan sistem operasi yang memakai inti program atau kernel Linux. Tizen OS menjadi proyek besar organisasi Linux Foundation bersama perusahaan elektronik Samsung dan produsen prosesor Intel. Bukan hanya untuk smartphone, Tizen OS juga dirancang untuk perangkat lain seperti Smart TV, smartwatch, dan perangkat elektronik lain. Proyek ini sebenarnya disusun untuk platform berbasis HTML5 sebagai perangkat seluler yang akan menggantikan Mego, dan Samsung menggabungkan OS berbasis Linux yang lama yaitu Bada menjadi Tizen. Tizen dikembangkan Samsung agar bisa melepaskan diri dari dominasi dan ketergantungan kepada Android. Selain itu, Tizen juga akan dijadikan sebagai pondasi Samsung untuk membangun ekosistem Internet of Things atau IoT. Kepercayaan Samsung pada Tizen karena menilai OS tersebut paling ringan di antara sistem operasi lainnya. Tizen memungkinkan pemakaian memori dan tenaga prosesor yang lebih sedikit. Samsung pertama kali mengadopsi Tizen pada tahun 2013. Baru pada 2015, Samsung merilis smartphone berbasis OS Tizen, yaitu Samsung Z1 atau Z1, yang ditujukan untuk pasar Asia Selatan. Disusul oleh generasi berikutnya, yaitu Z2, Z3, dan terakhir Z4. Tizen OS di Samsung Z2 saat ini mentok di versi 2.4.0.7. Itu update sekitar tahun 2017. Dan kemungkinan udah nggak ada update lagi untuk handphone ini. Tampilan Tizen OS masih mirip-mirip sama Android, khususnya TouchWiz di Samsung. Mungkin agar penggunanya bisa lebih cepat beradaptasi ya. Saya rasa OS Tizen ini ringan dan manajemen memori serta dayanya udah bagus. Terbukti di handphone ini dengan spek yang udah disebutkan tadi dapat berjalan dengan baik, seperti buka tutup aplikasi native, multitasking, animasinya, dan baterainya juga udah cukup awet. Oh iya, Tizen Store pada smartphone Tizen juga akan tidak tersedia di akhir tahun 2021 ini. Beberapa aplikasi native, khususnya aplikasi populer seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan lain-lain, udah lebih dulu mundur dari Tizen Store dan nggak mendukung lagi. Paling yang masih ada itu game-game dan aplikasi yang udah nggak begitu populer, atau versi lamanya. Yang udah saya coba, Plant vs Zombie, Temple Run, Here Maps, VLC Player, dan Opera Mini. Terus untuk update aplikasi di Tizen Store juga udah nggak bisa, selalu gagal. Ya perlahan tapi pasti, Tizen OS di handphone ini akan segera diberhentikan dukungannya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang menarik dari Tizen OS ini, yaitu bisa menjalankan aplikasi Android. Fitur menjalankan aplikasi Android ini didukung dengan teknologi Application Compatibility Layer atau ACL. Jadi dulu cukup banyak aplikasi-aplikasi Android yang ada di Tizen Store. Itu seperti di-port dengan dukungan ACL. Jadi developer nggak perlu ribet-ribet lagi buat ulang kode dari awal untuk aplikasi khusus Tizen OS. Biar cepet gitu. Namun sekarang ACL juga udah nyerah ya. Saya coba cari dan download di Tizen Store itu udah nggak bisa. Nah begitu pula beberapa aplikasi yang dijembatani oleh ACL ini. Udah hilang juga. Tapi ada tapinya lagi nih. Layaknya seperti Android, Tizen juga bisa menginstal aplikasi melalui file berformat TPK. Kalau di Android, APK ya. Jadi kita bisa download aplikasi lewat web atau pihak ketiga gitu.
Nah, dari adanya fitur ini juga, kita bisa menjalankan aplikasi Android lain yang memang nggak tersedia secara resmi di Tizen Store sebelumnya. Jadi kayak porting sendiri gitu. Sebenarnya dari waktu masih hangat-hangatnya handphone ini, info menjalankan aplikasi Android lain sudah ramai. Dan sudah banyak juga yang membagikan tutorialnya. Namun berbeda dengan OS BlackBerry 10 yang cukup menginstal file APK-nya aja, di Tizen OS ini sedikit lebih rumit. Harus install ini, kirim itu, nyalakan anu, dan lain-lain. Ya, itu dulu. Sekarang masih cukup rumit juga, sedikit lah. Ada aplikasi yang bernama Androgen Pro. Aplikasi ini digunakan untuk porting aplikasi Android ke Tizen OS. Simpelnya mengubah file APK jadi TPK yang bisa diinstal di Tizen OS. Aplikasi Androgen Pro ini saya rasa masih berhubungan dengan ACL ya. Bisa jadi ACL yang dimodifikasi agar lebih sedikit mudah dan penambahan fitur. Untuk caranya, kita download dan install file Androgen Pro TPK, dan siapkan juga aplikasi Android berformat APK yang ingin diinstal. Setelah itu, buka aplikasi Androgen Pro, tekan icon 3 tanda titik di pojok kanan atas, lalu pilih Install APK File. Tekan lagi icon 3 tanda titik, pilih Settings, dan centang Display Advanced Device. Setelah itu, cari file APK-nya, tunggu prosesnya, dan jika sudah selesai, nanti muncul konfirmasi penginstalan. Atau silahkan buka lokasi di File Manager, Internal Memory, folder TPK. Kalau berhasil, nanti ada file TPK dengan nama aplikasi yang ingin diinstal. Tinggal diinstal aja, nanti aplikasi tersebut muncul di home screen dan tinggal dijalankan. Biasanya, kalau pertama habis diinstal itu, loading awal aplikasinya lama. Untuk beberapa aplikasi yang saya coba, seperti WhatsApp dan Telegram, itu sebenarnya hampir bisa berjalan lancar, dan fitur-fiturnya juga bisa digunakan. Yang jadi kendala, kadang notifnya itu telat. Untuk Facebook Lite, Instagram Lite, Spotify Lite bisa digunakan, pakai versi Lite, biar lebih ringan ya. Terus untuk YouTube juga masih cukup berjalan lancar. Walaupun memang ketika menjalankan aplikasi Android itu nggak akan selancar seperti di handphone Android. Untuk game, kalau yang ringan banget itu masih bisa dijalankan. Tapi kalau seperti Mobile Legends atau game yang lebih berat lagi, itu biasanya ngehang atau keluar sendiri, alias nggak bisa dimainkan. Kalau pasang Play Store bisa nggak? Bisa, saya udah coba. Cuma menurut saya lebih ribet, ngeberatin, dan nggak terlalu yang membantu banget. Karena ketika install aplikasi dari Play Store, itu aplikasinya nggak muncul di home screen. Jadi kalau pengen dijalankan, harus dibuka lewat Androgen Pro atau lewat Play Store-nya. Atau bisa juga memasang launcher seperti pintasan gitu. Kalau saya sih mending install file APK-nya aja. Apakah semua aplikasi Android bisa diinstal? Jawabannya nggak bisa. Karena ketika saya cek di aplikasi AIDA 64, versi Android-nya 4.4.4 atau KitKat. Yang berarti kita cuma bisa install aplikasi yang minimumnya Android KitKat atau di bawahnya. Dan dia pakai ARM V7 32 bit. Jadi cuma bisa install aplikasi yang ARM EABI V7A. Sebenarnya ini lebih baik ya dibandingkan dengan fitur Android yang ada di OS BlackBerry 10. Dan lebih banyak juga aplikasi Android yang bisa dijalankan. Sangat disayangkan kalau Tizen OS untuk smartphone sekarang udah nggak dikembangkan. Samsung lebih fokus pengembangan Tizen OS di perangkat lain, seperti Smart TV, Smartwatch, dan perangkat elektronik lain untuk IoT. Belum jelas kenapa Samsung berhenti mendukung Tizen OS untuk smartphone. Menurut saya, kemungkinan karena kurang laku di pasaran, dan kalah saing dengan OS Android atau iOS yang sudah lebih populer, serta masih kurangnya nilai lebih atau yang bisa jadi ciri khasnya Tizen OS ini. Karena menurut saya masih mirip dan bergantung dengan Android juga. Jadi kesimpulannya, Samsung Z2 yang pakai Tizen OS ini sebenarnya masih bisa dipakai di tahun 2021 ini. Namun butuh usaha lebih buat install aplikasi-aplikasi kekinian untuk menunjang kebutuhan. Nggak salah sih ada yang bilang handphone ini sekarang ribet, dan sebagainya. Ya walaupun handphone ini masih bisa digunakan karena bisa menjalankan aplikasi Android, menurut saya, kalau memang bergantung banget dengan aplikasi Android atau aplikasi-aplikasi kekinian, mending sekalian beli handphone Android aja lah. Tapi, kalau kebutuhannya cari handphone murah Samsung untuk telepon, SMS, ngandelin koneksi 4G-nya untuk dijadikan hotspot, atau bersedia untuk ngoprek, mungkin Samsung Z2 ini bisa jadi pilihan. Oh iya, dijadiin koleksi juga cocok,
karena bisa jadi ini satu-satunya handphone yang rilis di Indonesia dengan Tizen OS. Oke, jadi itulah pembahasan tentang Samsung Z2 yang menggunakan Tizen OS di tahun 2021 ini. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Dan buat kamu yang udah pernah pakai atau punya pengalaman dengan handphone ini, boleh juga nih sharing-sharing di komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.